Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, kali ini kembali lagi saya di tempat penyimpanan taksi, mobil bekas taksi maksudnya, yang ingin dipasarkan ke kalian semua yang menonton video ini. Dan kali ini saya bakal nunjukin beberapa unit mobil bekas taksi yang ada di sini yang siap untuk dipasarkan. Bagaimana kondisinya, berapa harganya, untuk lebih jelasnya simak ulasan kita sampai selesai. Tapi buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol lonceng jangan lupa ditekan, gambar jempol ke atas seperti jangan lupa ditekan juga, dan video ini dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian. Tuliskan sesuatu juga di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan. Ikuti terus videonya sampai habis. Nah teman-teman semua, kali ini di depan kita ada beberapa mobil bekas taksi yang siap untuk dipasarkan ke kalian semua atau teman-teman semua yang menonton video ini. Ini adalah mobil bekas taksi yang lokasinya ada di Makassar, dan ini adalah mobil yang masuk dalam segmen atau kelas sedan, yang kelasnya itu masuk di kelasnya Toyota Vios, karena memang ini adalah Toyota Vios yang di downgrade menjadi Toyota Limo. Makanya banyakan di luar menyebutnya Vios Limo, ya, Vios Limo. Nah, sekelas dengan Honda City, tentu kelasnya di atas daripada LCGC, tapi harga dari mobil ini itu lebih murah daripada LCGC bekas untuk keluaran tahun yang sama. Nah, mobil ini Boscu yang ada di Makassar, itu keluarannya tahun 2015, dan mobil ini itu dipasarkan di angka 85 juta, masih negotiable, masih bisa dinego. Untuk lebih jelasnya, silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Untuk kalian yang ada di Makassar, bisa langsung mengunjungi lokasinya yang ada di APP Tarani, kantornya atau punya Bosua Taksi Makassar. Nah, selain daripada yang ini, juga masih ada mobil taksi yang kayak sana ya, itu adalah mobil taksi yang masih beroperasi. Dan yang itu masih beroperasi sekali lagi di Makassar, dan itu masih memuat beberapa penumpang. Tahunnya sama, cuman untuk beberapa mobil ini memang butuh untuk diremajakan. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 unit mobil bekas taksi yang siap dipasarkan di sini. Kali ini kita cuman overview secara keseluruhan mengenai bagaimana sih kondisi mobil bekas taksi. Nah, mobil ini rata-rata kilometernya itu di angka 100 sampai 200 ribu kilometernya ya, masih di kisaran angka segitu. Nah, pertanyaannya kok bisa 2015 sampai sekarang kilometernya sedikit itu? Biasanya taksi itu range-nya di angka 400 ribu kilometer, 300, 400, bahkan ada yang sampai 500 ribu kilometer. Nah, ini karena kebanyakan mobil yang dipasarkan di sini adalah mobil yang selama ini kurang beroperasi. Jadi, ya kita tahu dengan dengan adanya taksi online ya, taksi konvensional selama ini lumayan tergerus, sehingga drivernya banyak yang akhirnya berpindah menjadi driver taksi online, sehingga beberapa mobil kehilangan drivernya. Lalu kemudian beberapa mobil diantaranya, misalkan 2 mobil ini, satu driver yang bergantian mengemudikan. Jadi ada juga mobil yang memang di-off-kan atau nggak jalan, tapi satu hal yang bisa saya make sure bahwa mobil ini yang dipasarkan ini kondisinya siap pakai, dan untuk kualitas mesinnya dan lain-lainnya itu bisa diuji dan bisa dites kok. Kalian bahkan bisa untuk langsung melakukan test drive di lokasi tempat penyimpanan mobil bekas taksi yang ada di Makassar ini, kalau misalkan kalian tertarik untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai mobil ini. Kalau kita lihat untuk lampu depannya, semuanya masih pakai bohlam ya, karena memang ini adalah versi basic daripada Toyota Vios yang disebut Toyota Limo. Untuk grillnya memang warnanya hitam ya. Untuk yang bagian atasnya kayak ini udah pernah patah. Ini udah pernah patah, tapi ini kalau misalkan mau diperbaiki lagi tuh boleh, dirapikan lagi itu juga boleh. Lebih rapi lagi maksudnya. Nah, di bawah itu grillnya warna hitam, warna basic semua. Untuk warna bodinya, warna dasarnya dia warna biru. Untuk sekarang ya,
warna biru. Lalu kemudian mobil ini juga tidak ada fog lampnya karena memang ini adalah Toyota Limo. Di atas ada wipernya, dan untuk wipernya ini kalau kita lihat ya karetnya masih cukup tebal, tapi saran sih kalau misalkan mau dibeli mobil ini ya karetnya diganti. Ini nggak mahal kok untuk karetnya. Lalu kemudian di bagian samping ini bisa kita lihat velgnya, dia masih pakai velg kaleng. Nah ini masih pakai velg kaleng, tapi durability velg kaleng itu juga terkenal lebih kuat. Bentuk bannya ya selayaknya mesti diganti pada saat kita beli mobil. Nah, kalau kita lihat yang di warna merah ini adalah Toyota Vios Limo yang bekas taksi juga, Gen 3 2012. Sampai sekarang oleh ownernya itu masih sangat nyaman dipakai, mesin nggak ada masalah. Jadi ini juniornya, jadi yang merah ini juniornya yang biru-biru ini. Juniornya, seniornya yang biru-biru ini. Nah, untuk ganti ban velg kayak gitu, itu cuman keluar kurang lebih 6 jutaan ya, untuk jadi ban velg kayak gitu. Ya, kelihatan lebih keren sih. Jadi kalau misalkan kalian beli mobil ini ya, keluarin 6 jutaan, udah bisa dapet velg yang lebih kelihatan kece. Nah, di bagian samping ada lampu seinnya yang disematkan di bagian fender, karena memang ini, sekali lagi, Limo bukan Vios. Kalau Vios, seingat saya adanya di sini. Ada beberapa mobil Vios juga yang pernah kita review sebelumnya. Itu 2017 harganya 135 sampai 145 jutaan, itu unitnya masih ada juga yang manual. Kalau kalian mau silahkan cek uploadan video kita sebelum-sebelumnya. Handle pintunya, nah ini handle pintunya dia warnanya hitam ya, nggak sewarna dengan body. Nah ini nomor unitnya, jadi kemarin pada saat dia masih jadi taksi, nomor unitnya dengan kode polnya nih. Kalau di Makassar ini bos, ini pol Deng Tata, namanya DTA tuh Deng Tata. Lokasi poolnya ada di Deng Tata. Jadi kalau kalian naik taksinya bos Owa, ada barangnya ketinggalan, tinggal dihafal ini DTA 024, berarti ini lokasi poolnya Deng Tata, nomor unitnya 24, biar ditahu siapa supirnya. Itu ya. Nah ini handle pintunya, dan ini bantingannya masih empuk bos. Ini vakum dari karetnya tuh masih bagus menurut saya. Nah, untuk yang bagian belakang, bannya masih cukup oke. Masih tebal ininya, bunga-bunganya atau profilnya. Nah, ini bannya, velgnya juga velg kaleng. Dan ini, pengereman belakangnya untuk yang ini masih menggunakan tromol. Semua Limo tuh masih menggunakan tromol, bos. Belum pakai disc brake atau cakram. Nah, dari belakang, lampunya, kalau kita lihat, ini kondisinya masih sangat bagus. Masih sangat bagus untuk lampunya di bagian sebelah kanan. Ini jelas Limo ya, di sini ada tulisannya Toyota, nggak mungkin Honda, Yamaha nggak mungkin. Nah, di bagian sebelah kiri lampunya juga masih oke. Untuk unit yang DTA 024 ini kondisinya kayak gini. Tempat pengisian bahan bakarnya di sebelah kiri. Nah, ini kekunci dari samping kiri ya. Nanti kita buka dari dalam. Nah, ini untuk velg belakangnya kondisinya masih bulat sempurna ya. Masih sangat baik juga, untuk bannya juga masih lumayan ya, masih lumayan ya, tapi kalau menurut saya sih sebaiknya diganti. Ini warna biru-biru, kemarin pada saat ini di cat atau display kena bagian bannya jadi ikut warna biru bannya. Nah kayak gitu, kaca-kacanya semua masih oke bos. Kalau yang ini kaca filmnya yang mesti diganti. Nah ini kalau kita lihat di belakang ada defoggernya juga ya. Ini ada defoggernya, cuman kaca filmnya yang jadi PR kalau yang ini. Mesti diganti bagian kaca filmnya. Nah, spionnya semua kondisinya masih kokoh, terpasang bagian kiri dan kanan. Dan kalau kita lihat untuk kaca depannya juga masih oke. Tidak ada bekas baret dari wiper. Ini kondisi masih oke. Nah, kayak ini. Untuk bagian dalam, nah kita lihat bagian dalam, tapi ini gelap sekali bos. Oh ya, satu hal, bukaan pintunya si Toyota Limo ini cukup lebar ya, jadi memudahkan kita untuk keluar masuk mobilnya. Untuk yang bagian penumpang ya nggak begitu lebar ya, nggak begitu lebar untuk bagian penumpang.
Sekali lagi di sini gelap ya, karena memang kita posisinya agak indoor. Saya coba terangkan dari kamera dulu, membuat lebih terang maksudnya dari kamera. Nah, ini warna hitam semua dan ini hard plastik semua ini bos, nggak ada yang soft dari sini. Ini masih pakai engkol juga untuk power window-nya ya, masih menggunakan power tangan. Nah, ini joknya, jok kayak semi kulit begini ya, dan ini kondisinya masih lumayan ya untuk joknya, dan dia punya 3 sandaran kepala atau 3 headrest di kiri, kanan, dan di bagian tengah, dan semuanya adjustable, bisa kita atur pada saat kita duduk di dalam mobilnya. Nah, ini seat beltnya, wah ini los bos, harusnya, wah ini los ini, kayak gitu. Nah, yang ini coba kita lihat yang ini. Nah, ini enggak, nah kayak gitu, itu masih oke kalau yang kayak gitu. Nah, ini pintu yang sebelah kirinya tadi kekunci. Untuk membukanya kita buka kuncian dulu, lalu kita dorong dari sini. Nah, oke. Nah, cuman untuk untuk jeda pintunya dia nggak bisa menahan lagi bos. Dia langsung menutup dan itu langsung rapat. Nah, ini headrest untuk bagian depannya, dia semuanya adjustable juga, bisa diatur. Lampu di atas, cuman memang akinya ini dilepas ya. Memang biasanya kalau mobil jarang dipanaskan, pilihannya adalah akinya dilepas, biar tidak perlu untuk setiap saat memanaskan mobilnya. Ini kita buka juga. Oh, kena bagian samping. Nah, itu untuk dari samping nih. Kalau kita lihat dashboardnya, saya nggak begitu kelihatan dari sini ya, karena memang kondisinya gelap. Tapi lumayan mewah ya untuk dashboardnya. Sama seperti Toyota Vios yang sebelumnya pernah saya review, yang 2017 model, dashboardnya sama. Nah, kayak gini kalau kita lihat dari bawah sini. Untuk seat ya nggak ada tombol-tombol di bagian kemudinya, karena memang ini adalah varian basic. Nggak ada tombol-tombol audio switch yang lainnya. Bahkan head unit masih belum ada di mobil ini. Nah, ini untuk spion tengahnya, ada kotoran di situ, mesti dibersihkan lagi. Di atas ini ada sun visornya, kiri kanan ya, ada sun visor untuk kiri kanan. Lalu kemudian lampu bacanya, karena akinya nggak dihidupkan, jadi lampu bacanya nggak hidup juga. Nah, itu. Lalu kemudian kita lihat dari sisi depan lagi. Untuk yang bagian kemudinya ini kita lihat kunciannya masih menggunakan kuncian anak kunci ya, anakan kunci gitu, belum pakai yang start dan stop engine button. Di sini ada cup holder. Nah, ini pengaturan joknya, ada high adjusternya bos, bisa diatur ketinggiannya. Ini untuk recline. Dan untuk sarung joknya, bagian kemudi ini mesti diganti. Wajar sebenarnya kayak gini ya, karena ini adalah mobil yang digunakan untuk taksi, dan disinilah orang yang paling sering mengakses mobil itu drivernya, duduk di sini. Jadi ini keluar masuk pasti kegesek oleh bokongnya driver. Nah, ini tuas untuk slidingnya, bagasinya dengan tuas mesinnya ada di bagian bawah, nggak kelihatan gelap. Nah, ini transmisinya manual tuh. Lalu kemudian untuk pengaturan AC dan lainnya ya standar lah untuk yang ini ya. Untuk bagian-bagian yang lainnya. Nah, ini kita tutup lagi engkolannya. Dia power tangan kayak gitu, baru tutup. Nah, dia ke kunci. Yang bagian ini juga kita tutup. Oh, ini nggak bisa nutup ya, mesti dikunci dari luar kalau yang ini. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian yang bagian sebelah kiri, kita coba dengarkan pas kita tutup. Ini masih enak semua pas buka tutup pintunya ya.
semuanya masih oke. Nah, oh ya, ini pengaturan spionnya dia pakai kayak joystick gitu, belum pakai yang elektrik. Jangan berharap retract ya, nggak mungkin retract di situ. Ini ada masalah di sini, soalnya dia bunyi-bunyi. Nah, ini fendernya ada masalah. Itu terus yang belakang kita kunci dulu, lalu kita tutup. Dia bakal kunci untuk bagian belakang. Nah, ini adalah beberapa unit. Ini kalau kita lihat unit yang pertama ini kondisinya masih lumayan ya, masih lumayan. Tentu ada PR ya, namanya beli mobil bekas itu pasti ada PR. Jadi mesti spare dana buat perbaikan kalau misalkan kalian beli mobil bekas. Kayak yang ini ban yang kempes, itu tinggal di pompa lagi karena terakhir itu masih bisa dipakai buat testing oleh beberapa calon customer. Yang ini juga bagian bodinya udah beberapa yang baret di bagian depan. Ini tinggal di poles lagi dan dia akan lebih kelihatan bersih lagi dan lebih oke lagi. Nah, ini dari bagian sebelah kanan juga kelihatan baret-baretnya, bos. Nah, kayak ini kondisi bagian depannya masih cukup oke, bahkan tutup untuk towingnya juga masih ada. Kalau yang di paling ujung sana tutup towingnya sudah ada, yang ini juga tutup towingnya sudah ada. Tapi so far beberapa unit atau hampir keseluruhan daripada unit, bahkan semuanya mobil yang ada di sini itu siap jalan ya, dan siap untuk dioperasikan kalau kalian membeli mobil-mobil yang ada di sini. Nah, ini semua nih. Nah, itu beberapa update kita mengenai mobil-mobil bekas taksi yang siap dipasarkan untuk kalian miliki dan kalian bawa pulang. Buat kalian yang tertarik, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi sekali lagi untuk kita discuss mengenai harganya. Yang jelas harga publish adalah 85 dan itu masih negotiable, jadi masih bisa dinegokan untuk ketemu dengan harga deal berapa yang kalian butuhkan, bos. Nah, itu update kita sekali lagi untuk beberapa mobil bekas taksi yang ada di Makassar. Mohon maaf kalau ada keliru atau salah dari apa yang kita sampaikan, dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.